Oke, jadi sekarang kalau kita lihat mulai dengan katakanlah X-nya itu anggota dari X aksen ya, X aksen anggota dari NA aksen. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa ingat bahwa K itu adalah maaf, A itu adalah I min K, ya, maka A aksennya adalah seperti ini. Oke, nah dengan demikian kalau X-nya anggota dari nulitas dari A aksen, maka kita lihat bahwa X aksen itu ya harus sama dengan KX aksen. Ya. Nah, KX aksen itu kan range dari KX aksen itu kan sekian kali dari X1 aksen. Jadi bisa saya tulis sebagai beta X1 aksen. Nah, dengan demikian nilai KX aksen itu bisa kita hitung melalui K aksen X aksen ya. Kita hitung melalui ini ya. Jadi di sini kan X aksennya itu adalah sekian kali dari X1 aksen. Dengan demikian, maka kita lihat bahwa ini adalah menjadi beta X1 aksen. Ya, jadi kalau X di sini X1 aksen kali X1 dan sekian kali dari X1 aksen. Nah, ingat bahwa ini adalah beta X1 aksen. Dengan demikian, kalau X1 aksennya itu dikeluarkan, ya, jadi kalau betanya bisa keluar, ya, ini sama dengan ini, betanya bisa keluar menjadi 1 min X1 aksen X1 kali X1 aksen sama dengan 0. Nah, di sini muncul lagi kasus seperti tadi. Jika X1 aksen X1 itu tidak sama dengan 1, maka tentu ini tidak 0, ini 0, tidak 0, maka betanya harus 0. Dengan demikian, NA aksen itu haruslah apa? Jadi X aksen betanya 0, kalau begitu NA aksen itu haruslah 0. Oke, nah sekarang kasus di mana jika X1 aksen X1 itu sama dengan 1, ya, kalau X1 aksen sama dengan 1, kan ini selalu akan 0. Ya. Dengan demikian kita lihat bahwa NA aksen, ya, karena ini selalu dipenuhi, jadi NA aksen itu akan berisi kepada semua beta X1 aksen begitu. Oke, ya. Jadi bentuknya adalah dimensi 1 begitu. Nah, jadi secara umum adalah kita lihat teorema jika X-nya ruang bernorm, dan misalkan tadi A sama dengan I min K, dengan K-nya adalah KX adalah X1 aksen X kali X1. Ya. Nah, jika nulitas dari A itu 0, jadi dia hanya ini, maka range dari A itu balik ke X lagi. Ya, jadi dalam hal ini tentu adalah pemetaan dari X ke X ya.
Nah, dalam hal lain, A tutup dan NA itu berdimensi hingga. Berdimensi hingga. Dan besarnya sama dengan NA. Aksennya. Oke. Jadi ya kita dalam hal dia X-nya itu dimensi hingga, kita di aljabar linier itu kan punya ini ya, dimensi dari nulitas A ditambah dimensi dari range A itu sama dengan dimensi dari X. Atau juga bisa disebut di sini kodimensi. Ya, kodimensi dari RA ditambah dimensi dari RA tentulah sama dengan dimensi X. Ya, ini kurang lebih kalau di sini nanti bisa kita isi dengan dimensi dari NA aksen. Gitu. Ya. Jadi kalau ini sama, semua sama, maka ini tentulah sama begitu. Oke. Nah, berkaitan dengan finite dimensional, saya lewat saja karena toh itu hal yang sudah dipelajari di aljabar linier. Nah, ini sudah beberapa kali dipakai, tetapi secara resmi di buku ini baru sekarang, yaitu apa? Jika X berdimensi hingga, ya, maka semua norm ekuivalen. Artinya, jika ada dua norm dan X2, ya, dua norm di X, maka akan ada konstanta. Konstanta A positif, demikian sehingga A-1 norm X2 lebih kecil dari norm X1 dan ini lebih kecil dari A ya di sini norm X2. Nah, ini yang disebut sebagai dua norm ekuivalen ya. Jadi kalau dia konvergen terhadap ini misalkan, maka melalui ini itu akan konvergen terhadap X1. Demikian pula, jika ada suatu barisan konvergen terhadap norm X1, maka kita menggunakan pertasamaan ini akan konvergen terhadap X2. Jadi itu yang kurang lebih ekuivalen bahwa tidak terjadi perubahan dari konvergensi. Ya. Nah, buktinya cukup kita buktikan bahwa karena X dimensi hingga, maka ada basis ya, di X gitu. Dan misalkan
ada norm di X, akan dibuktikan bahwa norm tersebut ekuivalen dengan sebut saja X0 gitu, yaitu apa? Sama dengan sigma dari alfa I dari 1 ke N. Jadi jika X-nya itu kan karena dia basis di sini, maka bisa ditulis sebagai bentuk begini. Ya, alfa N XN. Dan kemudian normnya kita ambil bentuk seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa jika ada norm sembarang, ya, norm X itu, maka ini tentu saja sama dengan sigma alfa I XI I dari 1 sampai N, yaitu ini. Ya. Dan tentu saja mengikuti pertasamaan segitiga, maka ini adalah bentuknya menjadi alfa 1 X1 begini sampai alfa N XN. Ya. Nah, bisa dikeluarkan alfa 1 norm X1 ditambah nilai mutlak alfa N kali norm XN. Nah, kita lihat bahwa karena ini adalah hanya ada berhingga buah, maka tentu saja dia lebih kecil dari maksimum J dari XJ kali alfa 1 plus sampai alfa N. Dan itu sama dengan maksimum dari XJ J ini adalah norm X0. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa norm X itu akan lebih kecil dari C norm X0. Jadi ini ya C-nya ya. Nah, jadi sekarang kita ingin membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, jadi sebaliknya kita akan membuktikan ada konstanta C sehingga sebaliknya, yaitu norm dari X0 lebih kecil dari C norm X. Tentu C-nya berbeda ya, ini dengan yang ini. Oke. Nah, dengan demikian kita selalu bisa anggap bahwa norm ini dibuat satu. Ya. Jadi anggap bahwa norm X0 itu sama dengan 1. Jadi akan diperlihatkan bahwa ada C positif sehingga memenuhi begini ya. Jadi ya dalam hal dia tidak 1, ya kita bagi saja dengan jumlah dari itu semua, maka dia akan menjadi 1.
Ya. Nah, andaikan ini tidak benar, ya, andaikan ini tidak benar, andaikan satu ada C gitu, ya, andaikan ada C positif sehingga satu C norm X itu tidak benar. Ya. Artinya apa? Ya. Artinya adalah kita dapat membentuk suatu barisan. Kita dapat membentuk barisan XK, dengan norm XK-nya itu, norm XK terhadap nolnya sama dengan 1, ya, tetapi norm X-nya itu XK menuju 0. Gitu. Ya, kalau dia tidak terbatas oleh suatu bilangan. Jadi bisa dibuat menjadi sangat kecil. Oke. Nah, jadi dengan demikian, kalau barisan XK itu menuju 0, maka akan ada, nah, ini adalah XK-nya adalah barisan alfa K-nya itu, ya. Jadi setiap alfa KC itu kan terbatas. Jadi caranya gimana? Kita lihat kan alfa 1 X1 K gitu ya. Oh, ini terhadap basisnya. Jadi mungkin langsung saja bahwa alfa KI itu kan barisan terbatas, ya, koefisiennya. Dan barisan terbatas menurut Bolzano-Weierstrass untuk I1, 2, dan seterusnya, menurut Bolzano-Weierstrass ada subbarisan, ya, subbarisan yang konvergen. Oke. Jadi katakanlah ada subbarisan tapi akan ditulis dengan menggunakan K juga. Jadi ada subbarisan alfa IK yang menuju ke alfa I untuk I1, 2, sampai N. Ya. Nah, kemudian kita bentuk X-nya, yaitu alfa 1 X1 sampai alfa N XN. Di sini berapa? Ya, tentu saja norm dari X0 ini tetap 1. Ya, karena tadi barisannya itu selalu normnya 1. Dan itu mengatakan bahwa sigma alfa I dari 1 sampai N, ya 1. Ya. Tetapi kalau kita lihat, subbarisan ini kan konvergen ke X, ya. Konvergen ke X, itu kan sama saja dengan norm dari sigma alfa IK min alfa I kali XI itu, dan itu adalah lebih kecil dari sigma harga mutlak alfa IK min alfa I norm XI gitu. Nah, ini bisa dikeluarkan, ya.
Jadi maksimum dari XI, I, dan di sini adalah alfa IK min alfa I. Tapi kan dia tadi masing-masing konvergen, ya, dan ini hanya ada berhingga. Ini hanya ada berhingga, tentu ini menuju 0. Ya, karena masing-masing komponen menuju 0. Jadi kontradiksi, ya, kontradiksi, ya, ini harus menuju 0, berarti X-nya sama dengan 0. Ya. Jadi X-nya harus 0. Gitu. Oke, dan X sama dengan 0, itu tentu kontradiksi bahwa norm X0 itu 1. Jadi kita sudah memperlihatkan hal itu. Nah, ada satu lagi, bahwa kalau X-nya kita buktikan yang nanti saja, oke. Ya. Nah, jadi berikutnya adalah yang perlu yang teorema kalau X-nya norm space, ruang bernorm, ya, maaf. Gitu. Ya. Dan kemudian himpunan X dengan norm X itu sama dengan 1, hanya permukaannya saja, ya, itu kompak, maka X berdimensi hingga. Nah, kompak itu di sini apa? Yaitu tutup dan terbatas. Mungkin bukan kompak dalam arti itu, lebih pasnya adalah setiap subbarisan di himpunan tersebut selalu ada subbarisan yang konvergen. Ya. Jadi itulah arti dari himpunan kompak. Ya. Jadi mungkin menyebutnya A disebut himpunan kompak jika setiap barisan di himpunan tersebut, yaitu himpunan A, selalu ada subbarisan yang konvergen di A. Itu. Nah, yang kita perlukan kalau dia itu hingga, maka dia adalah kompak. Nah, jadi saya kira buktinya mudah diikuti di buku. Saya kira saya akhiri dulu sampai di sini.